Haleluya, shalom saudara-saudara. Kita masih terus dalam seri Kingdom Transformation. Saudara, kita masih ingat ya bahwa Tuhan mau mengubah manusia roh kita semakin serupa dengan Kristus. Nah, salah satu cara Tuhan mengubah kita, saudara, semakin serupa dengan Kristus adalah melalui pelayanan roh. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa pelayanan roh, saudara, adalah pelayanan yang mendatangkan kasih karunia. Karena Roh Kudus adalah saudaraku? Roh kasih karunia. Jadi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, saudara, kita akan mendapatkan kasih karunia demi kasih karunia yang akan mengubah kita dari dalam semakin serupa dengan Kristus. Nah, makanya saudara, apapun yang kita lakukan, saudara, misalnya, saudaraku, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, kita perlu mengandalkan Roh Kudus, saudara. Nah, hari ini saya mau juga, saudaraku, membahas tentang bagaimana kita praktek disiplin-disiplin rohani dengan mengandalkan Roh Kudus. Karena memang, saudara, kalau kita mempraktekkan disiplin rohani, ada beberapa hal yang diperlukan, saudaraku, ya. Nah, kita bisa lihat gambarnya, saudara, ya. Untuk praktek disiplin rohani, saudara, kita perlu, ya, di segitiga itu, saudara, lihat yang di atas peranan Roh Kudus. Yang di bawahnya, saudaraku, ya, di situ ada peranan kita dan peranan Roh Kudus bersama kita, saudara. Nah, ini penting sekali, saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita mau praktek disiplin, kita perlu 3 hal, saudara. Yang di atas, kita perlu mengandalkan Roh Kudus, saudara. Disiplin-disiplin rohani yang tidak mengandalkan Roh Kudus, saudara, adalah disiplin-disiplin rohani yang bersifat legalistik. Artinya apa, saudara? Disiplin rohani itu hanya semata-mata saudaraku, ya, semata-mata ritual agamawi yang tidak menghasilkan perubahan hidup, ya. Tapi saudara, kalau kita mengandalkan Roh Kudus, disiplin itu menjadi disiplin yang mendatangkan kasih karunia, saudara. Ya, disiplin itu menjadi saudara? Saluran kasih karunia. Disiplin itu menjadi saudaraku? Ya, disiplin yang adalah, saudara, sarana-sarana yang mendatangkan kasih karunia sehingga ada perubahan hidup dalam kita mempraktekkan disiplin itu. Nah, ini penting, saudara. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian ya, kita lihat, saudaraku, dalam segitiga itu yang bagian bawah kanan. Nah, ini peranan kita, saudara. Ya, jadi kita harus ambil peranan. Apa peranan kita, saudara? Kita mesti punya rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Ingat, saudara, kalau kita enggak mengambil, saudaraku, ya, suatu keputusan untuk membuat rencana, ya, secara intensional untuk praktek disiplin-disiplin rohani, maka kita tidak akan pernah, saudaraku, mempraktekkannya. Ya, jadi saudara, bagian kita adalah merencanakan praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, mari, saudaraku, kita buat rencana itu. Ya, kita mau praktekkan, saudaraku, tiap hari. Apa rencana saudara secara intensional dalam praktek disiplin rohani? Misalnya, saudara, ya, saya mau sehari itu, ya, begitu saya bangun tidur, ya, saya akan praktekkan, ya, disiplin rohani berdoa. Ya, saudara, ya, kemudian saudara, saya mau berdoa senantiasa dengan mempraktekkan saudaraku? Disiplin berdoa dalam roh, berbahasa roh. Saudara harus buat, ya. Terus disiplin apa lagi? Disiplin tiap hari saya mau,
ya, merenungkan firman Tuhan, membuat jurnal perenungan firman, saudara. Ya, buat keputusan itu, saudara. Buat rencana yang intensional. Kalau saudara nggak buat, saudara akan gagal, saudara. Ya, ada bagian saudara. Saudara mesti ya buat rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Ya, hari itu apalagi saudara. Ya, saudara mau buat disiplin, saya mau terus bahasa roh ketika saya ke kantor. Ya, ketika saya ada di kantor waktu bekerja. Ya, ketika saya nanti di waktu luang. Ketika saya, saudara, waktu nanti ketemu dengan saudara, orang-orang di kantor waktu saya bekerja misalnya ya. Waktu saya, saudaraku, pulang kantor ketemu dengan keluarga saya nggak lupa akan terus ya penuh dengan Roh Kudus berbahasa roh, saudaraku, ya. Saudara harus membuat apa? Rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Lalu minggu itu, saudara, per minggu saudara buat keputusan, saya mau puasa, ya. Jadi saudara kalau nggak buat keputusan itu, tidak akan saudara laksanakan itu. Ya, buat rencana itu, saudara, secara intensional. Ya. Nah, misalnya saudara, aku mau praktek apa lagi? Silence and solitude. Aku mau praktek apa lagi? Ya, aku mau praktek minggu itu misalnya istirahat 1 hari dalam seminggu. Buat keputusan itu, saudara. Rencana itu. Ya, nah itu penting. Kemudian, saudara, ya setelah saudara membuat rencana, ya Roh Kudus, saudaraku, ya saudara andalkan, Roh Kudus bilang siap, maka saudara nanti Roh Kudus akan melatih saudara lewat apa, saudara? Ujian dan pencobaan yang ada dalam hidup sehari-hari, saudara. Ya, Roh Kudus akan bawa saudara. Ya, Roh Kudus itu akan saudara ya membawa saudara kepada ujian-ujian. Disitulah, saudaraku, nanti terjadi, saudara, Tuhan Yesus mengajar saudara sehingga saudara mengalami perubahan hidup. Nah, saya kasih contoh, saudara. Satu hari ya, saya, saudaraku, waktu itu berkata, Tuhan, saya mau praktek ya disiplin kerahasiaan. Apa itu disiplin kerahasiaan, saudara? Ya, yaitu disiplin di mana saudara ya kita melakukan apapun bukan supaya untuk ya menyenangkan manusia. Bukan supaya untuk apa, saudara, dipuji, ya, tapi kita melakukan sesuatu hanya untuk Tuhan, hanya untuk memuliakan Dia, hanya untuk ditonton, dilihat oleh Tuhan. Dia menjadi the audience of one, Dia menjadi satu-satunya, ya, penonton yang menyaksikan saya. Ya, saya bukan melakukannya untuk ditonton oleh orang. Ya, saudara, dan apa yang saya lakukan, saudara? Saya buat rencana. Tuhan, saya mau, Tuhan, ya, melakukan ini, Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudara? Benar. Ya, saudara, saya diuji. Hari itu, saudara, kayaknya lebih banyak pujian yang datang. Pak Edi luar biasa khotbahnya ya. Waktu Pak Edi khotbah ya, menyenangkan sekali, saya diberkati ya, langit terbuka, luar biasa, saya merasakan banyak pencerahan. Nah, pujian datang, saudara. Itu Roh Kudus izinkan, saudara. Nah, waktu itulah kita praktek, saudara. Oh Tuhan, enggak. Segala kemuliaan hanya aku kembalikan kepada Engkau. Tuhan, Tuhan, aku tidak mau cari pujian. Aku serahkan, Tuhan, semua ini untuk kemuliaan-Mu. Ya. Nah, kalau waktu itu saudara saya ya
tidak menghadapi ujian, ya saya akan gagal, saudara. Ya, saya akan terus jatuh dalam apa, saudara? Ya, dalam dosa, ya, saudara, cari pujian. Nah, ini dia, saudara. Ya, kemudian habis itu nggak cukup, saudara. Ya, tiba-tiba kakak saya, saudara, kirim video. Dia bilang begini, ya, kamu itu aku temukan di video ini, ya, wah, kamu adalah termasuk sekian puluh orang yang pendeta yang paling berpengaruh di Indonesia. Waduh, waktu saya dikirimin itu, saudara, ya, wow, saya tentu, saudaraku, pengen lihat, ya, apa itu, saudara. Tergoda saya untuk melihatnya, saudara. Saya klik, ya, saudara. Waktu saya klik, wah, benar, saudara. Diputer, wah, saya ternyata termasuk sekian pendeta yang paling berpengaruh. Wah, dalam hati ada suara, siapa dulu dong? Waktu itu, saudara, ada kata siapa dulu dong. Tiba-tiba Roh Kudus menemplak saya. Ya, menemplak saya, saudara. Dia berkata, kamu sudah mencuri pujian. Ingat, ya, kamu sudah, ya, mencuri pujian itu. Pujian itu untukku saja. Ya, waduh, saudara, ya, saya tertemplak, saudara. Saya bertobat. Saya bilang, Tuhan, ampun, Tuhan. Tuhan, saya mencari pujian. Ya, saya ingin jadi nomor 1. Ampuni saya, Tuhan. Waktu saya, saudaraku, bertobat, ya, akhirnya, saudara, saya nggak mau lagi lihat itu, saudara. Ya, nah, jadi Roh Kudus ngajar kita di lapangan, saudara. Lewat ada ujian-ujian. Nah, tapi lewat ujian itu, saudara, ketika kita mengandalkan Roh Kudus, kita tetap praktek, saudaraku, disiplin rohani itu, kita akan mengalami perubahan hidup, saudara. Makin serupa dengan Kristus. Ya, misalnya, saudara lagi puasa, ya, saudara udah sungguh-sungguh ambil keputusan lagi, ya, lagi puasa itu, saudara ambil keputusan untuk sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Ada ujiannya, saudara. Ya, ketika saudara puasa, saudara diuji. Untuk apa, saudara? Ya, untuk saudara akhirnya, saudara, ya, tidak betul-betul, saudaraku, menjalankan puasa seperti yang Tuhan kehendaki, tapi menjalankan puasa seperti hanya ritual atau untuk dipuji orang. Nah, saudara-saudara, kita mesti praktek, ya, lulus dalam ujian itu. Jadi Roh Kudus yang akan ngajar kita di lapangan, saudara. Ya, ingat, Roh Kudus itu adalah pemurid kita. Dialah guru dan rabi kita. Kita tiap hari belajar dari dia, saudara. Termasuk dalam disiplin-disiplin rohani, saudara. Ya, mari kita mengandalkan Roh Kudus, saudaraku, dalam praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, nah, mari, saudaraku, pada minggu ini kita mulai mengandalkan Roh Kudus, ya, dalam praktek disiplin-disiplin rohani. Saya, saudaraku, mengajak saudara untuk mengambil keputusan, saudara. Kita mau, saudaraku, berubah serupa Kristus lewat praktek disiplin-disiplin rohani. Tuhan memberkati.